Menurut Rasulullah SAW, cacing pendengar radio Babe semua, beliau bilang al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan orang yang bakal dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang rindu sama kita, cacing, bukan surga. Kita rindu sama surga, bukan. Are you ready? Ya, cacing 9 Time Radio Babe, kasih banget satu suara sejuta telinga. Kembali lagi bersama Bang Ibnu. Ada Ustaz Lukman juga. Ya, Masya Allah. Di Radio Babe. Tadi itu kita lagi nunggu Ustaz Lukman sambil dengerin rekamannya. Macet banget di jalanan. Iya, macet banget. Macet banget Bang Ibnu. Orang pada keluar pada ambrek mungkin ya, pada mau nyari bukaan. Apalagi ini udah Ramadan, udah yang kedua minggu gitu jatuhnya ya. Udah banyak persiapan, mau menjelang Ramadan banyak banget persiapan. Udah tetek bengek segala macam dibeliin. Ada ke Tanah Abang, ada ke Tanah Tinggi. Ke Tanah Tinggi. Iya, macam-macam dah pada belanja terus mana belanja sini. Lebah ini mah orang banyak sekali kebutuhan. Iya, itu ya. Itu. Oke. Dan ini cacing sudah pukul 17:43. Luar biasa, dikit lagi waktu maghrib. Kurang lebih sekitar 21 menit lagi. Nah, ini sambil menunggu waktu maghrib ya, kita temenin cacing sama Bang Ibnu dan juga Ustaz Lukman yang udah hadir ke Radio Babe. Kira-kira kita mau ngomongin apa, Dad? Kita mau ngomongin adalah 4 golongan orang yang dirindukan di surga bagi penuh. 4 golongan dan dirindukan surga. Jadi semasa kita di sini adalah jangan sampai ketika di bulan Ramadan ini sibuk dengan duniawi saja, artinya menjalankan puasa, tapi dia berbondong-bondong untuk menyambut Lebaran nanti, ada yang segala macam belanja sana sini, tapi dia lupa bahwasanya ada 4 golongan orang itu yang bakal dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Waduh, keren banget nih ya. Oke, langsung aja kita bahas apa saja nih, siapa saja golongan yang dirindukan sama surga, terutama 4 orang ini nih ya. Iya. Entah nih, ayo sekarang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacing keluarga Babe yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di minggu ini kita telah memasuki di fase minggu kedua di bulan Ramadan. Minggu kedua adalah salah satu yang Allah kasih adalah maghfirah, ampunan Allah yang Allah berikan untuk orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan ampunan sehingga kita segala dosa-dosa kita dimaafkan dengan segala seluas-luasnya dalam keadaan bersih hingga nanti di hari raya Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Cacing keluarga Babe, segionya seendahnya kita udah mau dekat Lebaran nih, udah banyak persiapan kita untuk menyambut Lebaran nanti, apalagi ntar di minggu ketiga, bahkan bagi Ibnu udah ada kemajuan di dalam musola dan masjid. Wah, luar biasa. Kemajuan apa tuh? Kemajuan saf, bukan ada kemajuan jamaah. Saf dulu pertama apa brero tapi ke depan gang. Apa yang kagak muat. Sekarang udah ada kemajuan, 2 hilang, 3 hilang. Apa tinggal sebaris-baris. Bisa kayak terakhir tinggal sejadah sama imam doang. Ya Allah, udah banyak kesibukan kita di sini, udah banyak kesibukan. Ada yang mau lagi belanja kemana segala macem. Tapi jangan sampai lupa kita ini adalah di bulan Ramadan ini ada 4 golongan orang yang dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Menurut Rasulullah SAW, cacing pendengar radio Babe semua, beliau bilang al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan orang yang bakal dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang rindu sama kita, cacing, bukan surga. Kita rindu sama surga, bukan. Surga, kalau surga udah rindu pasti kita bakalan masuk. Pasti. Tapi dengan ada 4 golongan orang, bukan sembarangan orang yang dicari, bukan yang label Wadimor, bukan. Bukan label Atlas, ada labelnya masing-masing. Label itu yang pertama kata Nabi apa? Talil Quran. Nah, ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Sebab di bulan Ramadan nanti di 17 ya, tanggal 17 itu turunnya Al-Qur'an. Makanya ada peringatan tuh malam nuzulul Quran. Itu adalah salah satu Ramadan ini bulan keajaiban yang Allah turunkan Al-Qur'an untuk umat muslim semua. Nah, maka dari itu kita dikata Nabi talil Quran, disuruh banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau kita kagak sempet apa sejus, 2 juz, minimal seayat 2 ayat kita kudu baca. Penting baca. Penting baca. Kalau kagak seali, kalau kagak bisa seayat, ya ilah sealif, alifnya kita baca.
Makanya di situ yang kata di dalam sebuah hadis mengatakan Al-Quran satu huruf kita baca 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan satu huruf Al-Quran kita baca bisa 100, bisa 1000 karena bulannya penuh bulan kebaikan. Ini mah kita udah berbondong-bondong ke Tanah Abang, ke Pasar Babelan, ada yang beli kolor, ada yang beli baju, bisa setel, sampai bejibun, sampai numpuk, banyak banget itu. Terawih kagak? Terawih kagak. Iya, pakai ngomong lagi Bang Ibnu. Agak kerasa ya. Puasa udah mau habis, udah mau lebaran aja. Lah agak kerasa lah orang dia agak puasa. Iya, agak puasa. Coba orang kalau yang puasa dari pertama, wah ilah digoda imannya Bang Ibnu ya. Wah ilah jam 12 udah oleng, udah goyang ini. Pokoknya kadang pun pada objek gini, aduh mau minum malu kan ya. Dia ludah doang, ngelan ludah doang dia implang lagi, ada orang malu lewat, ngeliat pemelemon dalam kamar mandi udah kayak sirup marjan, hijau begini kan dia gitu. Seger benar. Iya, seger benar. Ada kecoa lewat, bisa kayak korma. Udah pandangan udah oleng. Ya kita udah cuman baru tebang kagak puasa udah cepet kagak kerasa ya, lebaran besok kagak kerasa. Orang tengah orang kagak puasa ongkonya. Maka dari itu jangan sia-siakan. Kata Nabi lagi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya orang adalah yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini kita disuruh baca Al-Qur'an, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a, i, enggak apa-apa. Bapak haba, bakasrobi, badomalu, babalu tuh ada pahalanya. Tak pada hata, tak kasroti, badomalu, matalu, ada kita hitungannya kita sambil belajar. Itu kan satu huruf juga Bang Ibnu. Maka jangan sia-siakan. Nanti orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an yang diberikan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Yang kedua apa? Jangan cuma keluarga babe itu yang kedua. Yang kedua wahafizil lisan. Nih, orang yang nanti bakal dirindukan di surga itu orang yang menjaga lisannya. Jaga lisan. Ketika dia berbuat baik, ketika di bulan Ramadan dia harus menjaga ucapannya, harus bertata baik, harus benar-benar baiknya kita jaga. Karena apa? Wahafizil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya itu bakal mendapatkan lindungan dan akan dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wamut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan Bang Ibnu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kan banyak nih saudara-saudara kita mungkin yang kelaparan yang kita nggak tahu kan. Makanya kan ada peribahasa, musik haram itu musik yang ketika ketika suara sendok sama piring kita berbunyi didengar sama tetangga kita yang sedang kelaparan. Peribahasa begitu, ada sebuah riwayat mengatakan seperti itu. Itu yang haram. Maka kalau ada tetangga yang kelaparan, kita tidak bisa memberikan, dosa besar itu. Itu kita bakal dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kalau kita memberikan kepada orang yang sedang kelaparan, itu bakal kita dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Berarti Bang Ibnu, kalau ada orang sembahyang getol, puasanya rajin sampai full sebulan, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, sedekahnya paling banyak, sholatnya paling banyak, rakaat sholat sunnahnya paling banyak, tapi dia pelit, medit, korek, full kuning, padat asin, butut gasiran, full nontot, itu maka pahalanya bakal di hadapan Allah sia-sia Bang Ibnu. Tuh, dia bagi sholat tonggong sini sunnah mana aja dilakuinin, tapi dia pelit, nggak pernah berbagi, segala amal ibadahnya ditolak mentah-mentah. Ya Allah. Sia-sia. Maka bahkan sedikit kalau kita menjadi orang golongan yang di surga adalah orang yang sering berbagi kepada sesama tetangga, saudara-saudara kita di sekitarnya. Dan yang keempat apa? Wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah ini kita semua orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini penuh dengan keimanan, maka bakal mendapat golongan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dirindukan di surga adalah tanda-tanda kita mendapatkan masukan golongan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang Ibnu. Oke, di luar biasa. Jadi ada 4 golongan cangcing orang yang dirindukan surga. Tadi yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang menjaga lisan, kemudian yang ketiga memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Iya. Sama yang keempat adalah orang yang berpuasa. Luar biasa. Nah, insya Allah kita walaupun nggak semuanya 4 itu iya, ya. 4 itu kita nggak bisa. Satu tuh ya. Satu atau 2 kita bisa. Bisa di salah satu masuk golongan orang yang tersebut dirindukan di surga. Amin. Amin itu ya. Ilok dari 4. Dari 4 itu ya. 4 biji. Dari 4 biji itu ilok kita lagi yang nyantel acan-acan kan. Biasanya ada satu-satu mah di antara itu. Ada tuh ya. Entah yang baca Quran kan. Entah kita sering berbagi, entah
kita yang menjaga lisan, dan juga kita yang berpuasa. Insya Allah salah satu itu ada pada diri kita semua. Amin, Makanya ya bulan Ramadan ini jangan sia-siain ya Bang Ibnu ya. Jangan cing semua pendengar radio Babe kita manfaatin. Dunia boleh kita cari, tapi akhirat jangan pernah kita lupakan. Itu Sibuk apapun kita luar biasa di dalam dunia berpuasa, dalam semua ibadah, segi apapun masih bisa kita luangkan. Insya Allah kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah kita Bang Ibnu. Nih Bang Ibnu pada kesibukan dengan siaran, saya kesibukan malamnya usaha, paginya usaha, siang sore, malamnya lagi kita lanjut lagi. Ntar kultum, ntar ini segala macam. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya merasakan kesibukan yang benar-benar luar biasa. Ya dibilang capek-capek, tapi kalau kita nikmatin, insya Allah luar biasa. Saya senang gitu Bang Ibnu, luar biasa. Makanya di Ramadan ini jangan pernah sia-siakan untuk kita meladangkan kebaikan, walaupun belum bisa buat orang lain, setidaknya buat diri kita sendiri itu bisa dalam meningkatkan kebaikan gitu Bang Ibnu. Iya, ini ngomong Bang apa sih dia? Iya ini ngomong baik. Kaget tuh. Nah, udah kagak ya, enggak tuh. Ya gitu Cang. Memang kita dalam berpuasa atau di bulan puasa ini jangan sampai kita menyia-nyiakan atau jangan sampai kita terlena gitu. Banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui yang sebetulnya ini luar biasa banget buat kita. Salah satu tadi tuh kata Ustaz Lukman, cuma kita ngasih makan orang yang kelaparan aja itu kita bisa dirindukan sama surga Cang. Iya benar Bang Ibnu. Padahal sesederhana itu, tapi selama ini kita nggak tahu nih, kita punya makanan banyak banget di kulkas yang nggak kemakan. Makanan nggak kemakan tuh, misalnya buka biasanya banyak nih Ustaz ya, buka sisa-sisa makanan tuh. Buka tuh banyak banget tuh, mauan pada basi tuh di rumah tuh. Iya mau dibuang kan kalau bisa dibagi ketika berdoa bangun di sahur, ada manfaatnya. Itu ya luar biasa sisanya kan luar biasa, ada lah pahala di situ. Makanya kan orang-orang kita itu belum pada tahu. Makanya sekecil apapun kebaikan, kata Imam Hasan Al Basri, sekecil apapun kebaikan tanamkan, karena kita nggak tahu kebaikan mana itu entah gede atau yang kecil yang bakal membawa kita di surga. Belum tentu kebaikan yang besar Bang Ibnu itu bisa bawa kita ke surga, belum tentu juga kebaikan yang kecil itu nggak bisa bawa ke surga, belum tentu juga. Artinya baik kecilnya kebaikan itu salah satunya pasti bakalan menjamin kita di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu sekecil apapun. Biasa itu ya. Iya, jadi Cang nih kudu kita sama-sama memperbanyak hasanah keilmuan kita. Karena banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui, tapi ternyata luar biasa seperti salah satu tadi itu. Dan juga masih banyak lagi yang lain tentunya Ustaz ya. Masih banyak lagi. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan kupas nih berbagai keutamaan tentunya khususnya keutamaan di bulan suci Ramadan itu ya banyak sekali. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 17:54 waktu studi Babe. Sedangkan azan maghrib. Azan kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin kita kasih waktu buat Cang Cing yang mau gabung kali ya. Silakan yang mau gabung. Cang Cing mungkin yang udah siap nyari bebukaan udah pada kelar, tinggal di rumah.